Halo, apa kabar sahabat Real? Jumpa lagi dengan saya Lucy. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah pertanyaan nih, akan menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat Real kita. Beberapa ya sebenarnya menanyakan tentang apakah kasus traumatik bisa diatasi dengan hipnoterapi. Nah, biasanya kasus traumatik itu, contoh misalnya ya, saya pernah beberapa klien saya, dia merasa sangat tidak percaya diri, merasa malu untuk bicara di depan umum, misalnya saat presentasi, atau bahkan mereka ingin bertanya di dalam kelas atau menyampaikan sebuah pendapat pun buat mereka itu sesuatu hal yang membuat mereka cemas, mereka merasa tidak percaya diri. Kalau misalnya ditanya apa sih yang menyebabkan mereka cemas, mereka tentu mengatakan tidak tahu gitu ya. Kalau ditanya sejak kapan, mereka pun juga merasa tidak tahu. Nah, kalau misalnya saya tanya apa yang dipikirkan ketika mereka ingin menyampaikan pendapat atau tampil di depan umum, kemudian mereka merasa tidak yakin atau merasa tidak pede. Ada beberapa di antaranya jawabannya hampir pada umumnya mereka takut mendapatkan cemoohan dari teman-temannya atau mendapatkan respon yang kurang baik dari guru atau dari teman-temannya atau dari orang lainnya. Nah, kasus-kasus seperti ini saya akan menangani dengan menarik mundur klien-klien saya untuk melihat kapan awal kejadian mereka merasakan atau mengalami kecemasan atau ketidakpedean tersebut. Nah, biasanya itu jatuh biasanya di usia-usia awal kejadian itu di bawah usia 7 tahun. Entah apakah itu kejadiannya ketika mereka ternyata pernah di kelas mereka dikatai oleh teman-temannya, atau pernah juga suatu ketika salah satu klien saya berada di dalam sebuah kelas dan kemudian dia diminta untuk maju ke depan, namun teman-temannya membuat ocehan di belakang gitu ya, dan itu membuat dia insecure. Padahal pada waktu itu dia diminta maju ke depan untuk menjawab soal ataupun memperkenalkan diri. Nah, kejadian-kejadian seperti ini memang sulit untuk kita duga gitu ya, apakah mengapa awal kejadiannya, akar masalahnya seperti apa, dan itu akan sangat baik ketika kita lakukan saya menggunakan terapi dengan hipnoterapi, karena semua memori jangka panjang kita semua berisi atau tersimpan dengan sangat baik di pikiran bawah sadar kita. Nah, untuk bisa mengakses pikiran bawah sadar kita dibutuhkan sebuah kondisi kesadaran yang disebut deep trance atau kondisi hipnosis. Nah, dengan para hipnoterapis, maka klien akan dibantu untuk bisa mengalami kondisi kesadaran hipnosis, dan kemudian di sanalah kami sebagai para hipnoterapis akan membantu klien-klien kami untuk menemukan akar masalahnya, di mana awal mula kejadiannya sehingga membuat klien-klien kami itu merasa traumatik. Traumatik yang lainnya juga biasanya ada beberapa hal. Contoh ketika ternyata ada klien saya mengeluhkan dia takut terhadap darah. Setiap kali ketika dia melihat darah, maka dia merasa sangat ketakutan, pucat pasi, jantung berdegup kencang, dan keringat dingin keluar semuanya. Begitu juga ada klien saya yang ketika dia melakukan kegiatan sehari-hari, dia tidak merasa nyaman karena ternyata kalau misalnya ditanya tidak nyamannya seperti apa, ada kekhawatiran atau kecemasan, dia akan mengalami penyakit yang sangat berat atau kecelakaan atau dalam kondisi kematian ya, yang dia merasa tidak siap. Nah, kondisi-kondisi tersebut biasanya ada satu kejadian awalnya yang menjadi akar masalahnya, disebutnya adalah kejadian traumatis. Nah, mungkin itu saja sahabat Real yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan sahabat tentang apakah kasus traumatik bisa diatasi dengan hipnoterapi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.